Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel Bestari Pro. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal berdasarkan kisi permenpan RP 2020. Oke, kita langsung saja soal pertama, yaitu jika X dan Y adalah bilangan real positif, maka nilai dari ini gitu ya, itu berapa? Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini ya, ini adalah kita lihat kalau secara kasat mata itu agak sulit ya. Apa? Ini harus menghitungnya lumayan, dikalikan, dikuadratkan, kemudian dikalikan. Nah, caranya adalah kita ingat dulu adalah untuk adalah A, jadi ya, A min B kuadrat gitu ya. Berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kemudian ada A kuadrat min B kuadrat adalah, nah di sini kita jabarkan di sini di A plus B dan A min B. Nah, berdasarkan dari persamaan ini gitu ya, kita sebenarnya dua ini, tapi kita gunakan yang dari soal ini adalah yang itu adalah kita masukkan ya dari ini, yaitu A-nya berapa. Nah, kita tuliskan gitu ya. Ini adalah dianggap ini adalah A ya. Di sini adalah A-nya gitu ya. Jadi A-nya yang ini, kemudian yang di sini adalah B-nya. Nah, maka kita bisa kerjakan gitu ya. Oke, kita langsung saja sama dengan ya. Jadi sama dengan, jadi A kita masukkan ya. Ini. Jadi akar dari AB 44 min C ini ya. Kemudian ditambah nih, ditambah dengan B-nya. B-nya adalah yang ini, berarti akar dari pangkat 4 AB ya, ditambah C ya, dikalikan, kalikan ya, kalikan, itu adalah dari kurangin ya, AB pangkat 4 min C dikurangin gitu ya. Nah, kurangin dalam kurung ya. B-nya adalah AB pangkat 4 nih, tambah C. Ini ya. Oke, nih gitu. Kemudian dibagi dari, nah, dari 2 akar AB pangkat 4 kali C gitu ya. C-nya di luar. Oke, kita jumlahkan akar dari AB ini, kita ganti dulu ya. Di sini kita tambahkan ini ya. Maka dari sini akan didapatkan adalah 2 akar dari B pangkat 4 gitu ya. Kemudian ini C min C ditambah C habis ya. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian adalah AB ini minus, berarti AB sama min AB bilang min sini ya, dikalikan plus C berarti min ya. Min kali ini berarti ditambahkan ya, min dikurangin min C dikurangin min C berarti min 2C gitu ya. Dan 2 akar dari AB 4 kali C. Maka yang kita coret bisa kita coret atau kita sederhanakan. Kita sederhanakan dulu ya. Misalnya kita di sini AB sama, kita hapus dulu, kita sederhanakan, ada C, kita C. Kemudian ada 2 di sini kita. Nah, jadi tinggal yang di sini. Berarti hasilnya berapa? Min 2. Nah, jawabannya berarti adalah, soal kedua adalah jika X kali Y sama dengan 14, dengan X dan Y adalah bilangan positif, maka nilai maksimum X plus Y min 2 adalah, nah, kita disuruh untuk mencari nilai maksimumnya dari ini gitu ya. Nah, berapa? Gitu ya. Untuk mendapatkan 14 itu X dan Y, berarti ini adalah X, ini adalah Y gitu ya. Nah, untuk mendapatkan 14 berarti bisa dari 1 kali 14 gitu ya. Kemudian ada
14 kali 1 gitu ya. Ada 2 kali 7 atau 7 kali 2 ya. Kemudian nah, sudah ya. Berarti itu atau di sini 7, di sini 2. Nah, untuk mendapatkan nilainya berapa gitu ya. Berarti kalau X plus Y ini 2 akan didapat berapa kalau misalnya X-nya 1 ditambah Y-nya 14, berarti 15 ya, kurangin min 2 berarti ini 13. Kalau X-nya 14 ditambah Y-nya 1 berarti 15 kurang 2 jadi 13. Kemudian X-nya 2 tambah Y-nya 7 berarti 9 ya, kurangin 2 berarti 7. X-nya 7 kurangin X-nya 7 tambah 2 berarti 9 kurangin 2 berarti 7. Nah, berarti yang maksimal adalah 13 ini ya. Jadi jawabannya adalah E. Soal ketiga, diketahui fungsi f bersifat f min x sama dengan min fx untuk setiap bilangan real x. Jika f4 sama dengan min 6 ya, dan f min 6 sama dengan 1, maka nilai dari fungsi f dalam kurung min 4 sama dengan berapa? Nah, di sini kita ini ya, f gitu ya, f min 4 gitu ya. Itu berarti kita masukkan di sini adalah yang diketahui itu berapa? 4 di sini. 4. Berarti ini f ini bisa keluar karena fungsi di sini adalah sifatnya ini adalah f min x sama dengan min fx. Berarti f min x itu adalah min fx. Nah, berarti ini kita keluarkan ya. Jadi di sini kita sederhanakan dulu, berarti f min 4 gitu ya, sama dengan min f4. Nah, gitu ya. Berapa di sini? Nah, di sini adalah f4 adalah 6. Berarti min dari min 6. Nah, kita masukkan di sini kembali sama dengan, jadi f min 4 berapa? Itu adalah, kita masukkan aja min 6 tadi ya. Nah, padahal di sini diketahui adalah f min 6, bukan, kalau kita kalikan min kali min kan positif tuh. Tapi karena syaratnya di sini sifatnya bisa keluar ya. Nah, ini di sini kita keluarkan langsung. Kita keluarkan gitu ya. Jadi hasilnya di sini keluar, jadi minusnya di sini. Berarti min f min 6 ini ya. Nah, min dari f min 6 berapa? Di sini dapatnya 1. Berarti di sini adalah, maaf, ini 1 ya. 1 sama dengan adalah min 1. Jawabannya adalah C. Soal keempat, diketahui deret ya. Deret bilangan ya ada 26, 26, 13, 10, 40, 8, 2. Setiap deret itu pasti mempunyai pola gitu ya. Jadi setiap polanya itu harus konsisten. Tidak bisa tidak konsisten, itu berarti bukan polanya gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja 26 26 itu adalah 26 26 gitu ya. Itu 1 ya, kalikan 1 ya. Nah, 26 ke 13 itu adalah dibagi 2. 13 ke 10 itu adalah kurangin 3. Kemudian 10 ke 40 itu adalah kalikan 4. Nah, kita lihat nih polanya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah 5, benar. 5, 40 berarti dibagi. Berarti ini kali bagi minus. Nah, di sini adalah ini 6 apa? Minus. Berarti di sini itu adalah 7 setelah kali bagi minus. Kali bagi minus berarti di sini akan menghasilkan kali ya. Kali 7. Nah, 2 kali 7 berapa? Di sini adalah 14. Nah, 14 adalah C. Nah, di sini dalam deret kita harus banyak-banyak latihan ya. Soal kelima itu seperti tadi, itu adalah deret ya. Ini ada 2040, 2040, 1020, 340, 85. Kalau dilihat di sini ini 2040 2040 kalau enggak dikali 1 berarti dibagi
1. Dan 2040 ke 1020 itu dia dibagi 2. Nah, kemudian 1020 ke 340 itu dia dibagi 3. Nah, berarti yang ini kita pakai adalah bagi 1 ya. Nah, kemudian 340 ke 85 dia dibagi 4. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah 5 dan dibagi 85 dibagi 5 adalah dapatnya. Nah, kalau bingung berarti kita menggunakan bisa pecahan ini ya. 85 bagi 5, 8 bagi 5 berarti 1. 1 berarti ke sini 5 gitu ya. Nah, berarti di sini turun 8 kurangi 5 berarti ini minus 3. 35 bagi 5 berapa? 7. Berarti 85 bagi 5 itu adalah 17. 17 berarti yang B. Soal 6. Jika X di sini ada suatu deret juga ya, tapi di sini bukan deret barisan deret aritmatika, tapi di sini adalah deret geometri, gitu ya. Karena di sini adalah bisa dilihat adalah perkalian di sini ya, 2, 2, 4, 8 dan seterusnya. Dan Y-nya sama dengan 1, maka kita suruh mencari hubungannya. Nah, kita cari dulu X-nya. Nah, X-nya itu adalah deret geometri. Jadi dalam deret geometri, deret untuk menghitung jumlahnya ya, itu adalah S, karena tak hingga ya, itu ada persamaan A per 1 min R. Adanya untuk menghafalkannya adalah air itu. A per 1 min R. Nah, A-nya apa? A-nya adalah di sini, suku pertamanya. Ya. A-nya berapa? Setengah. R-nya berapa? R itu adalah rasionya 1 per 2 ke 1 per 4. Itu berapa ini? Berarti bagi ini ya. Ini 1 setengah. Kemudian 1/4 ke 1/8 dia adalah setengah. 8 ke 16 berarti setengah. Berarti rasionya adalah setengah. Gitu ya. Nah, maka didapatkan gitu ya. A-nya tadi setengah bagi 1 min R-nya berapa? Setengah juga gitu ya. Berarti setengah dibagi 1 kurangi setengah berarti setengah. Maka akan menghasilkan 1. X ini adalah X-nya ini X sama dengan 1 ya. X-nya 1. Y-nya berapa? 1. Berarti X sama dengan Y. Jadi ya jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 7 ya. Jadi di sini kita seperti yang tadi kita untuk menghitung deret geometri. Yang tadi ada deret geometri terhingga, sekarang ini deret geometri terhingga. Berapa? Jumlahnya adalah 10. Nah, di sini ada deretnya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8. Berarti 1 ke 2 kali 2 ya. Kemudian 2 ke 4 kali 2. 4 ke 8 kali 2. Berarti menggunakan deret geometri gitu ya. Kemudian untuk menghitung deret geometri itu adalah S ya. S ke N. N-nya berapa? 10 gitu ya. 10. Ya. Itu adalah persamaannya itu adalah A kali R pangkat N gitu ya. Dikurangin 1. Gitu ya. Bagi itu adalah R-nya kurangin 1. Di mana A-nya itu adalah suku pertama berapa? 1. Dan R-nya berapa? R itu adalah rasio. Rasionya dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 itu adalah dari 2. Kemudian N-nya di sini berapa? N-nya di sini adalah 10. Oke, setelah itu kita masukkan ya. N-nya tadi 1, R pangkat R-nya berapa? 2, N-nya tadi 10 ya. 10 dikurangin 1 bagi R-nya tadi itu adalah 2 kurangin 1, maka didapatnya adalah 2 pangkat 10 min 1 bagi 2 min 1, 1 ya. Nah, 2 pangkat 10 itu adalah 1024 ini ya. 1024 4 kurangin 1, didapatnya adalah
1023. Nah, jawabannya adalah yang B. Soal ke-8. Agus menabung di bank dengan tabungan bulan pertama adalah 50. Tabungan bulan kedua 100.000. Tabungan ketiga ada 150.000 dan seterusnya dengan setiap bulan bertambah tetap. Nah, ini kita tahu ya, bertambah tetap berarti kita menggunakan deret aritmatika ya. Aritmatika. Banyak tabungan Agus setelah 1 tahun itu adalah setara dengan 12 bulan ya. Nah, kita hitung ya. Deret aritmatika itu adalah untuk menghitungnya SN gitu. S ke N sama dengan itu adalah N per 2 kalikan 2A ditambah N dikurangin 1 kalikan bedanya berapa gitu ya. N-nya berapa gitu ya. Tadi N-nya 12. Kemudian A-nya berapa? Pertama itu adalah 50.000. 50.000. N-nya bedanya berapa? Nah, bedanya dari 100 ke 50 itu berarti 50.000. 150 ke 100 itu adalah 50.000. Berarti bedanya juga di sini adalah 50.000. Nah, maka S ke 12 ya, karena 1 tahun 12 bulan ya, dengan N-nya berapa? Dari 12 bagi 2 kali 2. A-nya berapa? 50 ya tadi ya. 50.000 ditambah N-nya tadi 12 kurangin 1 gitu ya. Dikalikan bedanya berapa? 50.000 ya. 50.000. Nah, didapatnya 12 bagi 2 berarti 6 ya. Kali 2 kali 50.000 berarti di sini adalah 100.000 gitu ya. Ditambah di sini 12 kurang 1 berarti ini 11 ya, kali 50.000 sama dengan gitu ya. Oke, kalikan berarti di sini kita coba 6 kali. Nah, di sini 6 kali 100.000 ditambah, nah ini ya 100.000 tambah 11 kali 50 berarti 11 kali 5 55 ya. Nolnya berapa? Tambah nolnya 4. 1 2 3 4 gitu ya. Nah, 100 tambah 50 berarti 650 ya. Maka 6 dikalikan 650.000 gitu ya. Dapatnya berapa di sini? Nah, kurang lebihnya 6 kali 6 36. Berarti ini tidak mungkin jawabannya ini nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah yang E ya, gitu ya. Jadi 33.900.000 gitu ya. Oke, soal ke-9 ya. Nilai dari 37,5% ya. Dari 0,333 adalah berapa? Nah, kalau mungkin ini ada beberapa pecahan yang sering kita gunakan, kita hafalkan gitu ya. Nah, misalnya ini 0,33 berarti misalnya sepertiga itu akan didapatkan 33,33%. Coba 2/3 gitu ya. 2/3 itu adalah 66,67% gitu ya. Kemudian 11/6 gitu ya. Per 6 itu adalah 16,67%. Dan ada lagi yang sering digunakan 5/6 gitu ya. Itu berapa? 83,33%. Dan ada lagi ini pecahan per 8 ya, itu adalah 1/8 gitu ya. 1/8 itu adalah 12,5%. Dan ada
3/8 itu adalah 37,5% ya. Kemudian 5/8 gitu ya, itu 62,5%. Oke, kalau kita lihat di sini ya, itu adalah 37. Nah, ini adalah dari sini 3/8 gitu ya. Jadi di sini sama dengan kita buat pecahan ya, 3/8 dari nilai dari 37,5% dari 0,33 ya, berarti kita kalikan 0,33 berarti 33,33%. Berarti di sini adalah kita jadikan sepertiga di sini gitu ya. Sepertiga, berarti ini dikalikan sepertiga. Dapatnya berapa nih? Nah, ini ya. Kita coret. Berarti hasilnya adalah 1/8. 1/8 di sini berapa? Nah, berapa? 12,5% gitu ya. Dan 12,5%. Padahal di sini nggak ada persen. Nah, berarti pecah. Berarti persen dia ke depan berarti 0,0. Sorry. Dapatnya adalah 0,12. Berarti 1/12,5 gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Soal ke-10, hasil dari 634 ditambah 8 kali 25 min 2048 bagi 64. Nah, di sini wah lumayan ya pecahan nilainya gitu ya. Nilainya lumayan, jadi kita tidak menghitung total tapi kira-kira saja gitu ya. Dan dengan cara cepat gitu ya. Karena kalau hafal di sini biasanya karena bagian komputer atau jaringan itu bisa menggunakan pecahan-pecahan istimewa nilai-nilai istimewa. Misalnya 64, kemudian 512, kemudian ada 1024, kemudian 2048. Nah, 2048 dibagi 64 di sini itu didapatnya adalah 32. 8 bagi 4 yang 2 tuh ini dia. Nah, di sini adalah 8 kali 25 itu kan akhirannya adalah 0 gitu ya. Di sini adalah akhiran satuannya adalah 4. Itu 4 ditambah 0 berarti kan 4 dikurangi 2. Nah, berarti kemungkinan jawaban ini. Kenapa cara cepat ini? Karena di sini satuannya itu beda semua gitu ya. Kecuali di sini ada satuannya sama, ya kita harus menghitungnya. Karena di sini satuannya berbeda, kita bisa mengira-ngira biar cepat gitu ya. Berarti jawabannya kemungkinannya adalah yang B. Kita coba hitung ya, sama dengan 634 ditambah 8 kali 25 itu adalah 1000 gitu ya. Kurangin ini kalau yang nggak hafal berarti tadi satuannya 2 ya. Nah, tadi 2048 bagi 64 itu adalah 32. Nah, 634 dikurangi 32 kan udah. Coba. Nah, di sini 0 ini langsung cepat aja, 634 dikurangi 32 berarti di sini adalah 602 ditambah 1000. Nah, gitu ya. Pokoknya berapa? 1602 sama. Oke ya. Nomor 11, jika 291 AB dikurangi 32 sama dengan 328, maka 97 AB berapa? Kan itu ya. Nah, di sini 291 AB min 32 sama dengan 328. Nah, kita tahu ya, mungkin kalau orang-orang non teknik belum begitu paham ya. Nah, jadi ketika di sini negatif, kalau pindah ruas gitu ya, pindah ke kanan, itu adalah menjadi positif gitu ya. Nah, jadi misalnya 291 AB. Nah, ini adalah pindah ruas ya, ini ruas kiri ke ruas kanan ya, karena kita langsung penjumlahan gitu ya. Nah, berarti 328 negatif pindah ruas ke sini jadi positif. Positif berapa? 32. 291 AB sama dengan berapa di sini? Nah, berarti ini adalah 28 tambah 32.
2 gitu ya. Berapa? Nah, berarti 360. 8 kali 8 tambah 2 0 ya. 3 tambah 2 5 tambah 1 6. 360. Nah, untuk mendapatkan, padahal yang ditanya adalah 97 AB. Nah, untuk mendapatkan 97 AB itu dari 291 itu bagi berapa? Kan itu yang dibagi 3. Jadi kalau ini kita bagi di 3 akan didapatkan 97 AB ya. Nah, di sini bagi 3 juga. 360 bagi 3 berarti 120. Nah, maka dapatnya adalah di sini. Maka 97 AB adalah 120. Jawabannya adalah tentukan pola berikutnya dari gambar berikut ini. Nih ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada gambar. Nah, yang ditanya kira-kira polanya seperti apa. Jadi di sini ada 2 titik. Titik pertama adalah yang ini, warna biru gitu ya. Itu kemudian titik kedua adalah warna misalnya merah nih ya. Kita lihat di sini itu untuk berikutnya, ini yang satu, ini kedua ya. Nah, kedua ini adalah yang merah, yang ini kita lihat ya, ini adalah slit dia sini ya, bergesernya gitu ya, dari ini ke sini gitu ya, merahnya ini gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dia ini merah, kemudian ini merah. Nah, berarti dia gesernya ini ya, berarti dia ada gesernya ke ini. Nah, kemungkinan adalah merahnya di sini. Oke, ya. Kemudian yang birunya gimana gesernya? Dia gesernya yang birunya adalah dia ke kiri. Nah, dari sini dia geser ke sini 90 derajat. Gitu ya. Kemudian geser lagi gitu ya. 90 derajat dapatnya ini. Ini geser lagi 90 derajat dapatnya ini. Ini geser lagi 90 derajat dapatnya di sini. Nah, kira-kira jawabannya adalah yang D ya. Nah, tadi kalau kira-kira untuk mengira-ngira itu adalah tadi salah satu, misalnya yang tadi kita ambil yang warnanya merah. Nah, merah tadi gesernya kanan ya, kanan yang tadi kanan. Nah, dapat sini, dari sini itu sampai sini. Nah, kira-kira yang ada yang di sebelah kiri pojokan sini gitu ya, ini yang mana gitu ya. Ini nggak mungkin, ini nggak ada, harusnya di sini nggak ada kan ya. Nih jawabannya dia D gitu ya, dan langsung temu. Soal ke-13, tentukan pola berikutnya dari gambar berikut ini gitu ya, seperti tadi gitu ya. Oh, ini adalah dia, kita lihat ini kayak huruf M ini dan ada titik 2 ya di sini. Dan kalau dia posisinya horizontal, kalau vertikal dia 1, horizontal vertikal, vertikal ini ya, vertikal dia titiknya 2, horizontal dia 1. Nah, di sini adalah pasti, di sini adalah, nah dia adalah setelah vertikal horizontal, vertikal horizontal, di sini adalah vertikal. Nah, kira-kira di sini yang kedua mana? Berarti kemungkinan ini. Oke. Kemudian kita lihat ya, di sini setelah dari ini dia miring ke sini, dia geser 90 derajat, tapi yang ini yang di sini, yang di sini itu dia hilang gitu ya. Hilang satu garis. Kemudian dia diputar lagi 90 derajat dan yang di sini hilang. Yang di sini hilang ya. Dan dia putar lagi sampai dia sini ya, kemudian dia putar sini. Nah, di sini adalah hilang. Dan dia akan diputar lagi ke atas ya. Nah, di atas dia hilang garisnya. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 14. Untuk mendapatkan bepergian ke Kalimantan, Bambang dari Solo harus ke Surabaya naik bus. Kemudian dari Surabaya ke Kalimantan naik pesawat gitu ya.
Jika dari Solo ada 8 bus, sedangkan dari Surabaya ke Kalimantan ada 3 pesawat. Maka banyak cara perjalanan dari Solo ke Kalimantan pulang pergi ya. Tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, gimana nanti ya. Nah, ini adalah dari Bambang ini dari Solo ke Kalimantan gitu ya. Jadi dari Solo ke Kalimantan. Tetapi melewati ini Solo ya. Solo melewati Surabaya. Nah, dari Solo ke Surabaya dia naik bis nih, dia naik bus. Busnya berapa? Berapa? Nah, 8 ya, 8. Dan dari Surabaya ke Kalimantan dia naik pesawat. Karena dari pesawat ini dia hanya dari Surabaya. Berapa jumlahnya? Dia 3. Karena dia pulangnya, gitu, banyak cara, pulangnya tidak boleh sama. Berarti di sini adalah -1, gitu ya. Karena di sini sudah dipakai 1 ya, berarti di sini masih ada 2. Di sini sudah dipakai 1, berarti di sini masih ada 7. Nah, banyaknya cara berapa gitu ya. Jadi cara kita kalikan saja gitu ya. 8 kali 3 kali 2 kali 7. Berapa? Nah, di sini ya. Nah, 8 kali 3 berapa? 24. Kalikan, dan 2 kali 7 berapa? 14 gitu ya. Nah, di sini ya 4 kali 4 6. Nah, akhirannya 6 berapa yang di sini? Nah, jawabannya harusnya ini ya, D ya. Jadi Anda itu adalah 336 gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Ada cara itu untuk menghitungnya. 24 kali 14. Jadi kita hitung misalnya di sini. Nah, di sini ya. 24 kali 14. Jadi gimana? Ini adalah 4 kali 4. Berarti 16 ya. Ada 1 ya. Dan kita kalikan di sini, dan dikalikan. Berarti 4 kali 1 4 ya. Kemudian 2 kali 4 8. Berapa dijumlahkan? 12 tambah 1 3. Sisa 1 lagi. Nah, 2 kali 1 2 tambah 1 berarti 3. Nah, jawabannya adalah 336. Soal nomor 16, sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 8 cm. Jika di dalam lingkaran tersebut dibuat persegi, di mana keempat sisinya saling menyinggung ya, sisi lingkaran, maka luas persegi yang dapat dibuat adalah, nah di sini adalah lingkaran gitu ya. Nah, anggap saja lingkaran. Dan ini adalah, ada lingkaran tersebut dibuat persegi. Nah, persegi ini saling menyinggung ya. Nah, jari-jarinya adalah 8 cm. Nah, di sini dari jari-jari lingkaran adalah 8 cm. 8 cm. Berarti kita tarik adalah di sininya juga biar beda ya. Nah, di sini adalah tarik juga berapa jarinya? 8 cm. Berarti diagonalnya dari ke sini sampai sini itu berapa? Kan itu ya. 16. Nah, kita lihat ya. Untuk di sini itu kita lihat adalah luas layang-layang ya. Nah, saya lihat layang-layang. Luasnya layang-layang bersamanya gimana gitu ya. Itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Layang-layang ya. Sama dengan setengah diagonal 1. Apa? 16. Kali diagonal 2 juga sama ya. Itu adalah 16. Oke, karena tadi persegi ya. Jadi di sini 16. Maka kita sederhanakan ini jadi 8. 8 kali 16 berarti 8 kali 6 kan 48. Akhirannya 8 ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Jadi 128 cm persegi. Soal nomor 17. Dalam satu kelas rata-rata nilai kuis mata kuliah kalkulus adalah 72. Dengan rincian rata-rata nilai kuis mahasiswa perempuan adalah 78, sedangkan rata-rata nilai kuis mahasiswa laki-laki 68. Jika rata-rata
eh, jika banyak mahasiswa di kelas tersebut ada 40 orang ya, maka banyak mahasiswa laki-laki yaitu, nah, ini ada cara cepatnya ya. Ini ada kita menggunakan perbandingan ya. Ini ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Laki-lakinya tadi ratanya berapa? Laki-laki rata-ratanya adalah 68. Perempuan rata-ratanya adalah 78. Nah, rata-rata totalnya berapa? 72 ini ya totalnya. Nah, kita tarik ya. 68 ke 72. Nah, di sini berapa? Ya, 4. 78 kurangin 72 berapa? Kan di sini. Sini 6. Jadi ada perbandingan 6 banding 4. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah bukan perbandingannya, tapi adalah banyaknya mahasiswa laki-laki. Berarti untuk menghitungnya gitu ya, banyaknya mahasiswa laki-laki sama dengan berapa? 6 bagi totalnya gitu ya. Totalnya berapa? 6 ditambah 4 dikalikan total dari satu kelasnya itu adalah 40. Berapa? Berarti di sini 6 bagi 10 ya kali 40. Kita sederhanakan di sini 4. 6 kali 4 berarti jawabannya adalah 24. Oke, jawabannya 24 ya. Berarti yang B gitu ya. Oke, sebuah laptop mengalami penurunan harga secara berturut-turut ya, 40 kemudian 20%. Maka penurunan total harga laptopnya berapa gitu ya. Nah, untuk menghitungnya itu adalah tidak mungkin, ini kalau perkiraan adalah dapatnya ini. Kenapa? Nggak mungkin di bawah dari 50, 40 dan 20 itu ini nggak mungkin gitu ya. Nah, kalau 64 itu nggak mungkin karena ini 40 tambah 20 ini nggak mungkin. Berarti kemungkinan adalah C sama D. Nah, ini adalah kemungkinan C ya. Kenapa? Ini adalah ini sebenarnya ada rumus cepatnya gitu ya. Untuk ini adalah penurunan harga secara berturut-turut atau diskon secara berturut-turut. Nah, itu adalah misalnya saya buat diskon gitu ya. Diskon berturut-turut itu adalah ini bisa berturut-turut ya. Itu adalah dari diskon ini adalah misalnya diskon 1, ini diskon 2. Ya. Berarti ini ya diskon 1 ditambah diskon 2 gitu ya, dikalikan dari diskon 1. Maaf, ini dikurangin ya. Kurangin diskon 1 dikalikan diskon 2 bagi 100. Nah, jadi diskon 1-nya berapa? 40. Diskon 2-nya berapa? 20 gitu ya. Dikurangin diskon 1 40 kali diskon 2-nya 20 bagi 100 gitu ya. Nah, 40 tambah 20 60 dikurangin. Nah, ini kita coret ya. Kita sederhanakan coret ya. Di sini adalah 8. Dapatnya berapa? 52. Nah, dapatnya adalah yang C. 52% ya. Oke, demikian dari pembahasan soal ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.